Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas topik tentang 6 cara membuat obat dalam bentuk serbuk. Jadi ini adalah inti-intinya saja ya Sobat Sains, dan sangat direkomendasikan konten ini jika kamu sedang mengambil mata kuliah ataupun pelajaran ilmu resep, tentunya di kelas farmasi. Oke Sobat Sains, serbuk tentu saja diracik dengan cara mencampurkan bahan obat satu persatu tentunya. Dan yang terpenting adalah dicampurkan sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu untuk serbuk yang tidak terbagi, dan kemudian diayak, dan biasanya menggunakan pengayak nomor 60 ataupun dicampur lagi. Dan jika serbuk mengandung lemak, maka itu harus digunakan pengayak dengan nomor 44. Hal yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah jika jumlah obat kurang dari 50 mg, maka jumlah tersebut tidak dapat dilakukan penimbangan, dan ini harus dilakukan pengenceran untuk mengatasi masalah seperti ini. Pengenceran digunakan zat tambahan yang cocok tentunya. Maka jika kita mencampurkan obat yang berkhasiat keras, sebaiknya dalam lumpang yang halus dan sudah diberikan sebagian zat tambahan sebagai alas daripada bahan obat tersebut, yang kemudian akan dilakukan penggerusan. Jika bahan obat keras tersebut dilakukan pengenceran, maka sebaiknya diberikan zat pewarna, dan biasanya digunakan adalah karmin, dan ini warnanya merah tua. Jadi ini hanya diberikan sedikit saja ya Sobat Sains. Hasil pengenceran tersebut kemudian ditambahkan ke dalam campuran bahan obat yang lain, dan campuran tersebut akan terlihat homogen karena warna daripada warna merah karmin tersebut sudah merata di dalam. Jadi ini adalah inti yang pertama ya Sobat Sains. Jadi kamu mesti catat ini. Yang kedua adalah obat serbuk kasar. Untuk obat serbuk kasar, terutama untuk Simplicia nabati, maka dilakukan penggerusan terlebih dahulu sampai derajat halus sesuai dengan yang tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk. Dan setelah itu dikeringkan pada suhu yang tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Jika serbuk obat mengandung bagian yang mudah menguap, maka dilakukan pengeringan dengan pertolongan kapur tohor ataupun bahan pengering lainnya yang cocok untuk mencampurkan sediaan bentuk serbuk ini. Itu adalah hal yang kedua. Next ke yang ketiga. Hal yang ketiga adalah untuk obat yang berupa cairan, misalnya tinktur, ekstrak cair, maka ini dilakukan penguapan pelarutnya terlebih dahulu, sehingga ini didapatkan hasil yang hampir kering atau sampai kental, dan dilakukan penyerbukan ataupun diserbukan dengan pertolongan zat tambahan yang cocok. Jadi intinya yang cairan tadi kita ubah dalam bentuk sediaan serbuk dengan menguapkan pelarut daripada tinktur tersebut. Hal yang keempat adalah untuk obat dengan massa yang cukup lembek, misalnya pada bentuk obat ekstrak kental, maka ini dilakukan pelarutan ataupun dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan secukupnya, dan diserbukkan dengan pertolongan zat tambahan yang cocok. Ini adalah hal yang keempat. Jadi tinggal ditambahkan gitu saja ya Sobat Sains. Yang kelima adalah untuk obat yang berbentuk kristal, maka ini digerus terlebih dahulu sampai bentuknya halus. Lalu kemudian baru ditambahkan ke dalam obat yang akan dicampurkan tersebut. Tentunya ini dalam bentuk serbuk ya Sobat Sains. Dan hal yang terakhir, yakninya adalah yang nomor 6 adalah obat yang berlainan warna, maka ini diaduk bersamaan agar supaya nampak terjadinya perubahan ataupun bahwa serbuk ini sudah merata. Jadi sudah ngeblend gitu warnanya, sudah nyampur warnanya. Oke Sobat Sains, ini adalah 6 hal yang mesti kamu ketahui ataupun 6 cara untuk membuat obat dalam bentuk serbuk. Semoga kamu dapat belajar pada video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sains Farmasi.